Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir surat ke-9 ayat 9. Surat 9 At-Taubah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Enggak boleh bismillah ya. Ishtarau, mereka menjual. Karena jual beli itu kan sebenarnya tukeran uang dan barang. Ya, maka di Kementerian Agama diartikan dengan menukar. Asal mana dari ishtara itu membeli. Ya, artinya membeli. Karena membeli itu tukar uang dan barang, membarter. Mereka kenapa kok dilaknat oleh Allah? Kan ayat yang kemarin tuh. Wa ulaika humul mu'tadun kan. Wa aktsarum fasiqun. Kebanyakan mereka fasik. Alasannya adalah mereka menjual ayat-ayat Allah samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Ini ancaman buat semua orang ya, termasuk dai-dai, menjual ayat untuk kepentingan, bukan kepentingan Allah tapi kepentingan sendiri. Jadi ditukar. Dulu saat Indonesia mengenal 3 partai, saya ingat betul tuh, ada ulama yang ceramah mengatakan ihdinas siratal mustaqim itu partai saya, ghairil maghdub partai sebelah, walad dhalin sebelahnya lagi katanya. Waktu 3 partai. Nah itu namanya nekuk-nekuk ayat, menjual ayat. Iya, ada di antara ulama itu yang masih hidup, tapi nggak laku. Ini akibat masa lalunya begitu ya. Padahal sih masa lalu nggak selalu dijadikan patokan ya, karena orang tobat kan bisa saja masa lalunya buruk terus dia bertobat. Tapi masyarakat ya begitu, mencatat dulunya begitu udah nggak dipakai lagi. Ya track record lah kata. Padahal nggak selalu begitu kan. Nah, bisa jadi dalam perjalanan seseorang tobat, tapi ya itu catatan masyarakat susah hapus gitu. Ya sudah keburu jelek ya. Maka kan saya pernah ngomong, yang membuat kita jatuh kehormatannya itu, maaf, ngutang nggak bayar, janji nggak menepati. Kan saya pernah ngomong, memang kita hidup di dunia, kalau istilah Allah mah sebentar, ya. Tapi itu ukuran akhirat sebentar juga. Tapi ukuran dunia 60 sampai 70 ya lama. Kalau dibanding dengan kucing ya, dibanding dengan kucingnya lama. Jadi masyarakat sekitar akan terus mencatat. Nanti catatan itu akan diungkap di akhirat secara otomatis. Makanya kaifa tasyhadun hadza,
hadzal hayy, bukan hadzal mayyit. Bagaimana kesaksian Anda terhadap orang ini yang lagi disidang? Khair. Kalau banyak yang ngomong itu akan meringankan sidang kita masing-masing. Tapi kalau dia mengatakan, wah nggak bisa saya jelek, wah itu urusannya berat. Maka kita diminta untuk terus mengumpulkan saksi-saksi kebaikan. Kalau kita dulunya jelek, kita cepat manuver itu kan, menjadi orang baik, sehingga sempat nongol, oh udah beda sekarang mah gitu. Paling begitu. Fasaddu, ishtarau, mereka menjual, kalau sini menukar ya, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, thamanan qalila, dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikit ini istilah Allah ya. Jadi Allah yang mengistilahkan sedikit. Tapi kalau untuk kita ya banyak juga ya, jutaan, miliar gitu kan. Ya seperti sekarang saudara, di tengah-tengah orang mulai kritis terhadap pemimpin kan, di mana-mana bikin ulah lagi. Ini yang bikin akumulasi dari emosi gitu. Udah enek tambah lagi. Apa ulahnya? Anggota-anggota DPR bikin ini dapur MBG. Ya kan, dia pesanan makan siang tuh, ya, dia bikin kantin si anggotanya ini kan tambah iya dibisnisin. Waduh ya, itu yang menurut saya sebaiknya jangan, sudah sih cukup segitu aja sih. Itunya banyak tuh, ya share-nya ya. Fasaddu an sabilih. Nah, ujung-ujungnya mereka akan menghalangi siapa? Ya menghalangi orang an sabilih, dari jalannya. Innahum, sungguh mereka, sa'a, ini namanya fi'il dzam ya, buruk. Sesungguhnya mereka amat buruk, makanu ya'malun, apa-apa yang mereka amalkan. Bagaimana pendapat ahli tafsir tentang ayat ini? Qala Shadiq Hasan Khan, tsumma wasafahumullah biqaulih. Allah memberikan karakter, menyatakan karakter orang-orang yang fasik dengan sikap menjual ayat. Jadi maksudnya menjual kebenaran. Ya, dengan motif-motif tertentu, ditekuk-tekuk. Istabdalu bi ayatil Quran allati min jumlatiha ma fi'il amru bil wafa bil uhud samanan hakiran. Mereka menukar ayat-ayat Allah yang di dalamnya isinya itu menyuruh memenuhi janji, itu kan. Tidak menepati janji itu akan ya membuat harga diri kita turun. Samanan hakiran, dengan harga yang rendah. Wa huwa ma'atharuhu min hutamid dunya. Apa harga yang rendah? Yaitu kepentingan mereka. Jadi kepentingan mereka itu dianggap rendah. Kok isinya serendah itu tah? Gitu kan orang ngomong tuh, serendah itu tah gitu. Ai taraku ittiba'aha li syahawat. Artinya mereka meninggalkan ya ayat-ayat demi syahwat. Demi syahwat. Wal hawa, dan hawa. Syahwat itu biasanya puncaknya kepada 3. Syahwat ya, puncaknya kepada 3. Yaitu 3 tak. Harta, tahta, dan wanita. Puncaknya yaitu kekuasaan, ya, kekayaan, serta kecantikan. Nah, itu. Wal hawa, dan keinginan-keinginan lain. Wa kanat syahawatuhum akalatan at'amaha Abu Sufyan hamalathum ala naqdil ahdi. Syahwat mereka adalah syahwat makan demi kepentingan perut. Jadi katanya perut dan di bawah perut, yang disodorkan oleh Abu Sufyan. Jadi disogok sama Abu Sufyan ya.
Untuk apa? Ala naqdil ahdi, untuk menyalahi janji. Nah, tapi jangan salah, walaupun sejarahnya Abu Sufyan kelam, di akhirnya dia masuk Islam, ya kan? Menjadi mertua Nabi. Kerok ya orangnya, perjalanan hidup. Nanti sejarah Islam ini akan dibangun namanya Bani Umayyah. Bani Umayyah itu keturunan Abu Sufyan. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus Bani Umayyah. Kemudian Bani Abbasiyah. Fasaddu an sabili, maka mereka menghalang-halangi dari jalannya. Fa'adilu, artinya mereka menyimpang. Wa aradu, berpaling. An sabilil haq, dari jalan yang benar. Au sarafun nas anhu, atau mereka menghalang-halangi manusia dari jalan yang benar. Jadi diadang orang yang mau mencari kebenaran, sudah nggak usah, ya pokoknya selalu diprovokasi. Wadzalika ana ahlat Taif, tuh siapa pelakunya? Ahlu Taif. Amadduhum bil amwal liyaqawihum ala harbi Rasulillah. Penduduk Taif ini menyogok dengan harta-harta. Kan Taif itu kan tahu sendiri ya, suatu tempat yang subur. Iya, pusat sayuran. Kemudian cuacanya mirip kita di sini. Nah, di situ yang terkenal ada perpustakaan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri makamnya di situ. Saya kemarin berkunjung. Taif banyak buah-buahan, sayur-sayuran dari Taif. Jadi makmur lah kayak Indonesia. Ya, maunya pemandangan sepanjang kita memandang tuh kayak Indonesia aja. Cuacanya juga sejuk. Nah, mereka ini menyogok, ya, memberikan bantuan supaya memperkuat prajurit yang menentang Rasulullah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Di Taif ini juga Rasulullah mendapat perlakuan yang buruk ya. Ditimpuk, dianggap kayak orang gila. Diarak oleh anak-anak, disambit sama batu. Itu pengalaman dengan Taif. Jadi kekayaan itu kadang-kadang menghalangi orang untuk mendapatkan kebenaran. Seringnya begitu. Minasyirki wa naqdil ahdi wa man'ihi minas anil dukhul fil Islam. Mereka menghalang-halangi orang untuk masuk Islam. Ya, seperti itu yang diceritakan oleh MUI kemarin. Di Cilegon ini kalau ada orang mau masuk Islam tuh kepada siapa? Mereka bingung. Jadi dipingpong. Datang ke Kemenak, oh bukan kami, bukan urusan kami. Datang ke UA, waduh gimana ya? MUI aja, ke MUI. Waduh ya, ini wewenangnya Kementerian Agama. Kesana lagi, bukan itu. Akhirnya datang lagi ke MUI. Waduh, bolak-balik ke situ. Nah, ini orang mau masuk Islam susah gitu. Kemana ini? Karena persoalannya nggak seperti di zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah kan nggak ada administrasi. Kalau kita ini kan ganti KTP nantinya, itu yang susah tuh, ya. Jadi ganti KTP. Siapa yang berhak mengganti keterangan agama tuh? Titik 2, yang tadinya bukan Islam menjadi Islam. Siapa? Kalau menurut Anda siapa? Kan yang mengeluarkan KTP kan apa itu namanya? Dukcapil. Tapi kan dia nggak sembarangan ganti kan? Harus ada dokumen sebelumnya. Siapa dokumen sebelumnya? Dokumen sebelumnya mana? Di mana dia tinggal? Kalau dia tinggal di satu tempat, tempat tinggalnya kan nggak restu. Tempat tinggal dia belum tentu mau kan? Kebanyakan orang masuk Islam itu bukan di tempat tinggalnya. So dia hijrah ke sini. Nah, itu susahnya. Seharusnya pas pindahan ya. Pas pindahan ke sini, itu dia dilampirkan keterangan. Baru bisa diganti.
Tapi Dukcapil ini kan juga harus ada dokumen ini. Dokumen pembanding kan yang sah itu. Nah, ini siapa itu? Ya udah saya bilang nanti kalau ketemu dengan wali kota khusus untuk Cilegon kan wewenang wali kota, bicarakan aja. Jadi jangan dipingpong. Jadi orang mau masuk Islam bingung nantinya ke siapa itu. Nggak tahu tuh yang masuk Islam di sini prosesnya gimana itu. Yang dulu pernah di sini. Iya, prosesnya gimana nggak tahu tuh. Dokumennya, ganti KTP-nya gimana? Karena pernah kejadian sampai udah jadi anggota DKM, wafat, diperebutkan oleh keluarganya. Jadi tajhizul janazahnya mau secara Katolik. Wah, nggak bisa dia rebutan akhirnya. Ya, dengan pendekatan, mungkin jumlah umat Islamnya banyak, akhirnya diserahkan ke masjid. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita. Qala Razi, berkata Imam Razi, wa amma qawlu ishtaro bi ayatil thamanan qalilan fasaddu an sabili fa fihi qawlan. Ada dua pendapat tentang ayat ini. Al-awwal al-muradu min musyrikun. Siapa orangnya? Kata Imam Razi, musyrikun. Orang-orang musyrik. Qala Mujahid at'ama Abu Sufyan bin Harb hulafa'ahu. Orang musyrik ini dimanfaatkan oleh Abu Sufyan untuk melawan umat Islam pada saat itu. Wa taraka hulafa'an Nabi, padahal mereka sudah berjanji dengan Nabi. Jadi teman Nabi dipengaruhi Abu Sufyan untuk membackingi beliau. Preman-preman ya yang tadinya sudah baik dengan Nabi berbalik arah tuh, karena dikasih makan oleh Abu Sufyan. Fanaqadul ahda alladzi kana bainahum bisababi tilkal akala. Maka akhirnya mereka menyalahi janji. Janji yang sudah dibuat dengan Rasulullah, yaitu janji saling tidak menyerang, itu dilanggar karena ada umpan dari Abu Sufyan. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, la yab'udu an takuna ta'ifatu minal yahudi a'anul musyrikina ala naqdil tilkal Uhud. Pendapat yang kedua mengatakan orangnya adalah orang Yahudi. Ya, kalau orang musyrik itu polos sebenarnya. Ya, kayak umumnya orang tidak berpendidikan. Tapi kalau Yahudi ini pinter, ya cuma tadi licik gitu. Karena orang licik kan orang pinter, ya. Jadi kalau musyrik wong cilik tuh. Tapi kalau Yahudi wong licik. Ya. Jadi saya membela wong cilik katanya. Tapi kenyataannya wong licik gitu. Fakana muradu min hadil dzam ulaikal yahudu. Maka ayat ini turun untuk mengkritik ya orang-orang Yahudi. Wa hadzal laftu fil Quran kal aqlil mukhtas kal amril mukhtas bil yahudi. Sepertinya lafaz-lafaz yang mengarah kepada pelanggaran janji ditujukan pada Yahudi, karena orang bisa janji itu kan orang pinter kan. Kalau orang umum mah sertifikatnya nggak punya, tuh sertifikatnya nggak punya, dia nggak terpikir untuk memproses surat-surat yang disepakati itu, apa namanya itu? Yang surat hanya sekedar yang diproses jadi sertifikat apa? Bukan, sebelumnya itu. Ya, girik. Orang umum mah jual beli girik aja udah. Nggak kepikiran mau diproses. Ya kan? Tapi orang pinter mah girik belum selesai udah diproses. Orang pinter. Tapi umumnya orang-orang kampung tulus. Maka penyelenggara haji mengatakan orang yang daftar umroh itu lebih cepat diselesaikan oleh orang kampung. Orang kampung tuh gak mau ruwet, begitu ada uang udah lunasin di depan. Tapi orang kota mah kredit dulu, ngelihat dulu perkembangannya, lihat. Kadang-kadang ya banyak pertimbangan. Kadang-kadang udah mau berangkatnya belum lunas. Tuh bedanya gitu. Inilah wong licik dan wong cilik. Tapi itu kalau wong cilik ini udah ngamuk,
pikirannya nggak main. Otaknya dengan ya, otot yang main. Nah, itulah kebanyakan bangsa Indonesia. Kalau rakyat sudah ditekan, udah dia nggak bisa mikir lagi, makan susah, mau dagang dilarang di sana, di sini digusur sana, gitu. Lah udah. Itu banyak orang mulai waktu pemilihan saya milih, udah dipilih saya digusur katanya, gitu. Nih, ada yang ngadu ke saya, orang Kerangkot, yang milih saya itu, tapi udah dipilih saya digusur katanya. Lah udah ngomong aja langsung, jangan ngomong ke saya bilang. Nggak ada gunanya ngeluh ke saya. Kita lanjut. Wahada lafz, kata Imam Razi ya, sepertinya ayat ini cocoknya buat Yahudi. Karena soal-soal perjanjian biasanya ya itu lebih akrab dengan orang yang pinter. Orang yang bisa melanggar janjian itu biasanya orang pinter. Kalau orang kampung mah ya makan aja gitu ya. Otot bukan otak. Waqad radda Ibnu Atiyah hadza taujih faqala wa hadza qawlu wa in kanat alfadhu hadhil ayat taqdiri fama qabla wa ba'da yarudduhu wa yatabarra minhu wa yahtallu uslubul qawlu bih. Tapi menurut Ibnu Atiyah menolak pendapat ini. Ya, bahwa pendapat ayat ini ditujukan pada Yahudi, khusus Yahudi, dia tolak. Enggak bisa. Qala Muhammad Rashid Ridha, hadza bayanun musta'nifun liman asahu yastaghrib galabatal fisqi wal khuruj an dairatil fadail fitriyah wa taqlidiyah ala aktharim hatta mura'atal qarabat wal wafa bil ahdi al mamduhina indahum wa yus'alu an sababi. Kata Muhammad Rashid Ridha, ya, ini termasuk ulama modern ya. Ayat ini ditujukan kepada semua pihak. Meskipun itu orang baik, meskipun seseorang udah baik, bisa saja karena digoda, ya, tergoda oleh setan, dia menjadi orang yang tidak baik, melanggar janji. Tuh, bisa terjadi pada siapapun. Kenapa bisa begitu? Karena itu kemecer berarti. Artinya menginginkan sesuatu. Karena diiming-imingi. Iya, dia melihat ke kanan udah berhasil, melihat ke kiri udah berhasil. Waduh, kok saya begini? Sehingga dia membutuhkan lompatan-lompatan. Gimana ya bisa seperti mereka ini? Kayaknya kalau dengan cara biasa jauh nih. Nah, maka itu mulai dari situ godaan. Ya, gara-garanya kata Muhammad Rashid Ridha, ishtarau bi ayatillah thamanan qalila. Inilah ayat yang menjadi sebab kenapa mereka fasik. Mereka menjual ayat-ayat dengan harga yang sedikit. Tuh. Yang menurut saya kalau dalam praktek begitu. Dikomersilkan, apalagi dusta. Ya, di dalamnya ada dusta. Udah terang-terangan yang namanya sholat gak bisa digantikan. Gak pernah ada hadis sholat bisa digantikan. Karena itu didesain oleh Allah. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, udah ketip-ketip baik. Ketip mata aja udah. Itu ngomong nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa. Insya Allah. Nah ini ada sesuatu. Bisa diganti kan? Nggak bisa diganti sholat mah. Kalau yang lain bisa, ada ayat-ayatnya. Ya, itu menurut saya juga bagian dari menjual ayat-ayat. Kalau dia tahu ya. Ai innahum istabdalu bi ayatillah adallati ala wujubi tauhid bil ibadah. Artinya mereka mengganti ayat-ayat Allah yang menunjukkan wajibnya tauhid dalam beribadah, wa ala ba'thilin nas wa jazaihim ala amalihim, serta manusia nanti akan dibangkitkan, ya, dan pembalasan, dan mendapat pembalasan. Wa alal wahyi wa risalah, dan wahyu dan risalah. Wa ma fiha minal hidayah thamanan qalila. Mereka menjual dengan harga yang sedikit.
yaitu min mata'id dunia, dari kesenangan dunia. Nah, dulu di zaman Nabi Musa itu pernah diceritakan ya, namanya Bal'an bin Ba'urah, seorang ulama besar. Susah itu dipengaruhi oleh penguasa untuk menghentikan dakwanya Nabi Musa. Apa cara mereka untuk berubah? Lewat istrinya. Jadi lewat istrinya. Jadi dari dapur, pengaruh dari dapur. Dikirimi sembako, kirim. Udah nggak ngomong apa-apa, sembako kirim. Di suatu titik dia minta sesuatu kepada Nabi Musa. Nabi Musa nggak kepada Bal'an bin Ba'urah untuk menghalangi dakwanya Nabi Musa. Bal'am ini nggak mau saya karena itu sesat, tidak benar. Tapi istri, wih kok begitu sih? Jangan begitulah orang baik. Kabulkan aja. Nah, itulah di situ. Maka diibaratkan dalam Quran tuh kamasalil kalbi. Orang seperti itu seperti anjing. In tatruku yalhas, ya. Kalau engkau beri, dia melet. Enggak diberi juga melet itu. Saya juga belum ngerti itu. Maksudnya apa gitu ya? Kan anjing itu secara nalurinya melet itu sudah natural dia. Kalau yang yang angkabut tuh, sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah angkabut, rumah laba-laba. Itu diperiksa ya, disebut dengan ayat bagi lil alimin, orang yang berilmu. Dulu orang mengira sarang laba-laba itu mudah dirobek. Itu alasannya benar, itu kan. Oh, itu udah nggak begitu selidik lagi. Tapi ternyata orang-orang modern mengatakan sarang laba-laba, benang laba-laba itu lebih kuat daripada besi. Jadi mengibaratkan rapuh itu mudah dirobek itu tidak benar. Maka selidik punya selidik, ternyata hidup laba-laba itulah yang dimaksudkan oleh ayat ini. Jadi laba-laba itu hidupnya ya menjerat, menjebak orang. Ya, dia menjebak. Dia buat sarang, kalau ada serangga lain masuk udah dijebak, dimakan. Terus yang kedua, dia hidupnya tidak berjamaah. Tidak berkoloni sendiri-sendiri. Terus ketika dia dikawin oleh pejantannya dimakan sama dia. Nah, ketika dia memasukkan telur di dalam kantungnya, nanti menetas, anak-anak itu berdesak-desakan karena udah netes kan. Supaya dapat longgar, si anak ini memakan saudaranya. Terakhir, ketika dia keluar udah tambah gede, nggak ada makanan, ibunya dihantam. Nah, begitulah rumah tangga yang rapuh. Jadi ini diibaratkan rumah tangga, mengkritik rumah tangga yang rapuh ya begitu. Bukannya mereka berkoordinasi, bersinergi untuk mewujudkan kebahagiaan, malah saling serang. Ya, suami istri bermusuhan, bapak dengan anak berantem. Wah, itu acak-acakan. Nah, itu diibaratkan seperti sarang laba-laba, kalang kabut. Maka di Indonesia kan kalang kabut. Asalnya kalang kabut asalnya. Tapi di Indonesia dengan kalang kabut tuh. Kita kembali ke sini. Nah, kalau untuk anjing ini, yaitu tadi contoh orang yang membelokkan ayat itu masaluhu kamasalil kalb, seperti anjing. Kau beri atau kau tidak beri tetap aja melet gitu. Ini harus ada penelitian ya, kenapa dia melet ini. Kenapa anjing ini, pada binatang tuh ada contoh Bapak sekalian. Contohnya pada onta ya. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Allah memberikan perhatian pada kita. Perhatikanlah bagaimana onta bisa dicipta. Jadi onta itu bisa makan kaktus, saudara.
Nah kaktus tahu sendiri kan, kaktus dimakan. Jadi nggak pilih-pilih lagi, langsung kers kayak makanan aja, kayak makan wafer aja begitu. Kok bisa ya? Tuh. Padahal dalam hadis, meskipun babi itu haram, ya, babi itu haram, tapi nggak ada dalil yang menyuruh pemakan babi harus wudu, ya kan? Babi itu haram, tapi nggak ada petunjuk dalam ayat maupun hadis yang menyuruh kalau makan babi berwudu, maksudnya batal wudunya. Tapi kalau makan daging onta ada, riwayatnya ada. Seorang sahabat bertanya, di Bulughul Maram juga ada. Kalau saya makan daging onta, apakah harus berwudu? Iya. Kalau kambing, makan kambing gimana? Rasulullah menjawabnya, in syi'ta, jika kamu mau. Nah, berarti bukan wajib, sunnah. Nah, tapi kalau onta diiyakan, apakah saya harus berwudu? Iya. Tuh ya. Kemudian kita sholat di kandang kambing boleh, kandang onta nggak boleh. Di kandang onta nggak boleh. Kalau menurut saya sih tidak ada orang mati karena kambing diseruduk gitu. Tapi kalau onta mati karena onta, dalam sejarah pernah seorang sahabat ditendang onta, mati dia di zaman Rasulullah. Tapi kabar tentang diseruduk kambing, ya kan, kambing itu kan punya naluri nyeruduk, sampai mati nggak pernah ada. Nah ini jadi pembedaan Allah ya terhadap binatang, sama dengan anjing dan kucing, ya kan? Kucing tidak ada perintah untuk dipelihara. Coba Rasulullah mengatakan huwa tawafuna alaikum, dia adalah binatang yang suka warawiri, tapi tidak ada perintah untuk pelihara. Nah, kalau dari sisi manfaat, saudara, dari sisi manfaat terlepas dari itu tadi larangan, itu manfaat anjing. Nah ini ya, dari sisi manfaat, karena ada spesies anjing tertentu yang bisa membela majikannya walaupun dia harus mati. Hariannya ngemain-main ratusan juta yang sudah dilatih spesies itu. Itu kalau sudah, jadi anjing itu macam-macam, ada yang untuk berburu, ada anjing yang buat jaga rumah tuh. Diem aja dia, nggak menggonggong, tapi begitu ada orang asing, tek, langsung itu langsung kena itu. Nah itu, jadi dari sisi manfaat ya, sehingga dimanfaatkan oleh polisi. Kucing kapan nggak pernah polisi urusan dengan kucing. Nah itu dari sisi manfaat. Tapi itu dalam ajaran, barang siapa yang memelihara anjing, maka akan berkurang pahalanya 1 qirat sehari, ya kan? Nah itu, jadi ada ancaman-ancaman. Mungkin anjing itu karena menyebarkan virus, tapi kucing juga nggak kurang itu. Kalau kurang perawatan sama. Jadi ada teman saya yang lagi hamil pelihara kucing. Begitu lahir anaknya tuh kakinya tertukar, yang kanan di kiri, yang kiri di kanan. Kan susah itu beli sepatunya kan susah itu. Jadi kaki kanan ada di kiri, kaki kirinya di kanan. Nah itu katanya karena ada virus. Kita kembali ke sini. Wakila inal murad bi ayatillah al-uhud wal aiman wa au madalla ala wujud wafa biha min kitabain. Wa ruya an Abu Sufyan lamma arada hamla Quraisyin wa hulafaiha ala naqdi ahdil Hudaybiyah sana alahum ta'aman istamalahum bihi fa'ajabahu ilai fawal murad bi thamani qalil. Ada cerita yang menarik ya, kenapa di sini disebut thamanan qalila? Begini katanya. Saat Abu Sufyan mendengar pergerakan Rasulullah dan sahabat ya, udah dekat Hudaybiyah,
Maka Abu Sufyan membuat pesta, makanan yang melimpah, enak-enak. Nah itu diundanglah orang-orang yang memberi janji keamanan pada Rasulullah, diundang. Tuh, makanya disebut samanan kolila. Serendah itu tah, ya, hanya karena berkat, singkatnya itu. Anda kok bisa berpaling, serendah itu tah, gitu. Itu maksudnya nih ayat ini. Menjual harga sedikit itu, hanya dengan makanan-makanan itu yang disajikan oleh Abu Sufyan, kok bisa berubah? Katanya gitu. Wal awal huwa zahir wa huwa munasib lima ba'dal ma'tuf alai bil fa'i sababiyah. Fasaddu an sabilih, maka mereka akhirnya menghalangi orang dari jalannya. Ya, jadi kata menurut ahli tafsir tidak ada dalil yang tegas bahwa ini kasusnya ini dan itu menunjuk ini. Jadi semuanya dapat. Apa yang dilakukan Abu Sufyan juga dapat. Ini juga berlaku untuk semua orang yang membeli kebenaran dengan makanan, ya, menjual kebenaran dengan keuntungan. Ini tidak boleh. Wasaddun yustamalu laziman fayaqalu sadda fulan syai' sududan bimana arada anhu wan sarfa falam yalwi ilaihi. Yang disebut saddu itu berpaling, ya, berpaling dan tidak pernah menengok lagi. Tidak mempertimbangkan lagi. Pokoknya langsung begitu dikasih makan langsung berubah. Ya, sehingga Rasulullah ayat ini kemudian menegur, serendah itukah mereka? Hanya dengan pesta, ya, pendapatnya berubah. Wa muta'addiya fayaqalu saddawanhu. Ini bahasanya. Qala Ibnu Asyur wa hadhil ayat wasafatil Quran fihal musyrikin bismisli ma wusifa bi al-kitab fi suratul Baqarah minal istira. Ayat ini, kata Ibnu Asyur, ditujukan kepada orang musyrik. Tapi sikap mereka disamakan kayak orang Yahudi, yaitu menjual ayat. Ya, yang bisa jual beli kan orang pinter, biasanya pelakunya Yahudi. Tapi ayat ini menyindir orang musyrik. Orang musyrik juga sama, bisa berbuat menjual kebenaran. Kalau orang pinter, harganya tinggi. Kalau ini hanya dengan makanan bisa berbelok, ya kan? Ya mungkin ini membeli suara dengan pemilu juga sama kali ya. Dikasih amplop dong, bisa milih gitu kan? Padahal dia tahu nggak benar tuh. Ya. Tapi dulu saya pernah dengar dari pejabat-pejabat sih, ada sisi baiknya orang Cilegon ini masih memegang teguh kejujuran. Katanya begitu. Jadi ketika diberi minyak, boten lah katanya, nggak mau dia. Kenapa? Saya udah diduluin katanya. Padahal yang dulu minyak yang duluan itu lebih kecil daripada yang ada. Dinian pira seliter, taknean 2 liter, boten lah boten. Nah, katanya ada mendingnya begitu. Setia. Iya setia. Jadi yang pertama kali merayu itu yang dapat. Katanya begitu. Ya, orang Cilegon ini masih sisi kejujuran itu ada. Wih, kuliah boten enak gitu. Ada rasa nggak enaknya. Nah, kalau orang yang udah membuang rasa enak itu kan udah dol berarti. Ya. Membela siapa yang bayar kan? Siapa yang lebih bayar tinggi, itu yang dia bela. Ini kata Ibnu Asyur begitu ya. Jadi orang musyrik juga sifatnya sama kayak orang Yahudi. Lama-lama mau menjual kebenaran. Cuma orang musyrik itu rendah. Dengan makanan saja sudah berubah. Setelah gampang pun mah ditraktir gawe serobah. Jadi akhirnya harga dirinya merosot. Kalau kita terbiasa begitu ya. Kalau kita terbiasa dijual belikan oleh orang, nanti dia memandang rendah pada kita. Gampang lah kun mah. Saya beli nanti gitu kan. Gampang itu bisa berubah. Tuh, begitu nanti digampangin. Makanya kita tidak boleh menjual ayat-ayat. Hadza fi ayatin ukhra nuzilat ba'daha li'anna nuzulaha kana fi akhir ahdil musyrikin bisyirki. Ini sangat besar kemungkinannya ditujukan pada musyrik karena menjelang Hudaybiyah. Ini kan surat At-Taubah ini menjelang Futuh nih. Ya.
idlam tatul muddatun hatta dakhalu fi dinil afwajan. Karena kondisi seperti ini tidak berlangsung lama. Kan kita tahu nih di ayat ini ada larangan orang musyrik masuk Masjidil Haram. Ya, ada larangan doa sejak sekarang yang boleh masuk tanah haram adalah kaum muslimin. Gagah itu kan. Diblokir mereka. Walaupun akibatnya ya luas karena mereka masih join tuh. Kan makanan dan minuman itu kan nggak tumbuh di Mekah sehingga disuplai dari luar. Nah, dengan diputuskan ini dikhawatirkan mereka dapat makanan dari mana? Orang Islam waktu itu belum cukup kuat. Ya, katakanlah di sini nih. Dulu pernah ada penelitian saudara, ya kalau urusan Cilegon mah kecil lah, yaitu tentang pasokan lele. Kan konsumsi daging yang paling baru itu kan lele kan? Ya kan? Saudara kalau beli sesuatu yang berbentuk hewani, paling baru apa? Lele. Karena waktu kita datang masih hidup. Ya kan? Anda beli daging ayam, mana ada itu? Masih hidup, jarang kan? Masih segan. Jadi masih hidup langsung baru berarti. Cuma yang dikritik kan minyaknya. Tapi kalau dari sisi daging itu mengandung omega itu. Lele itu. Nah, pernah ada penelitian lele yang dikonsumsi di Cilegon ini kebanyakan dipasok dari luar Cilegon. Tuh, dulu tuh wali kota tuh pernah ngomong begitu. Sehingga dia berusaha supaya putra-putri Cilegon ini gimana bisa memasok kepentingannya sendiri, jangan dari luar. Loh, kebanyakan. Tapi saya dengar lagi kebanyakan petani lele, pokoknya petani makhluk hidup aja. Itu kebanyakan bangkrut. Oh, teman saya sampai 700 juta jual mobil, jual apa, ya Allah. Karena ini harganya susah ditebak nih. Katanya tuh beli dari situ harus kembali ke situ atau gimana, nggak tahu tuh. Jadi korporasi ini, orang-orang ini apa? Spekulan-spekulan ini banyak. Ya. Sehingga yang untung itu orang luar rata-rata. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau orang yang bodoh itu mudah dipermainkan ya. Seperti kita Indonesia ini. Gimana kalau di embargo, sudah siap belum? Kita belum siap. Karena barang-barang belum bisa diproduksi sendiri. Kalau Cina hebat. Sampai Anda kalau masuk Cina, Twitter itu nggak ada. Saya kemarin mampir di Hainan, nggak bisa komunikasi. Facebook semua itu. Kan termasuk WA kan produk barat. Mati total. Ya Allah, gimana ini komunikasi? Ini dia sebelum melarang tuh ada penggantinya. Sudah ada dia. Kalau kita kan melarang nggak ada gantinya. Yang larang doang. Boikot. Iya, boikot aja. Contohnya kan, boikot Israel. Produknya kan banyak tuh. Belum ada gantinya. Nggak ada yang jual. Susah lah. Seharusnya kita tuh penggantinya apa? Nggak gampang ya. Seperti gini saudara, ini kenyataan nih. 212. Kan dulu ada market kan? Kenapa bisa bangkrut? Karena benda-benda yang mau dijual itu dia kepengen jangan ngambil dari yang biasa dijual tuh, yang ya gitulah. Itu penyebabnya. Susah. Jadi nggak gampang loh. Ya, kita ingin mandiri gitu. Tidak ngambil dari pesanan. Susah, belum bisa. Dia pernah bercerita tentang galon. Satu yang saya dengar galon itu dalam uraian siapa yang mau investasi saya ikut hadir. Galon saja di merek 212. Ini pembuat galonnya nggak mau. Jadi kalau di merek 212 nggak mau dia. Janganlah, nggak. Nolak dia. Tuh, itu. Ya, jadi nggak mudah. Bisa urusan air aja. Jadi walaupun udah diduitin, duitnya udah ada, uang dulu, dia nggak mau cetak itu. Sablon 212 nggak mau. Maka itu kemudian runtuh, tidak ada dukungan. Walaupun orang Islam dukung ya, tapi kalau produknya nggak ada yang dijual gimana?
Itu akhirnya Anda lihat di mana-mana. Sedih juga sih. Saingannya berat amat sih. Iya. Nah, baik, kita ganti materi dengan hadis. Ini aja tinggal 12 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Masih seputar tentang anak ya. Kemarin anak kecil menjadi imam kan. Kali ini ada maja'a fi imamatil ama. Orang buta udah belum ya kemarin ya? Sudah kayaknya. Imamatul abdi wal maula. Imam seorang hamba. Ya katanya office boy lah. Hamba sekarang udah nggak ada, budaknya. Seorang budak menjadi imam. Boleh nggak? Dari Ibnu Umar qala lama qadil muhajirun al-awwalun al-udbah al-usbah maudiu bi Quba qabla maqdami Rasulillah kana ya umum Salim maula Abu Hudzaifah. Saat muhajirun sampai di Quba. Quba itu kan kurang lebih 2 kilo sebelum Madinah ya, kurang lebih. Sebelum Rasulullah datang, mereka diimami oleh Salim. Ya, seseorang namanya Salim. Salim ini statusnya ada budaknya Abu Hudzaifah. Wa kana aktsaruhum Qur'anan. Kenapa dia menjadi imam? Karena hafalannya paling banyak. Jadi saudara, apa nilai yang kita dapati dari ajaran Islam? Islam itu menghilangkan kasta. Ya, kita lihat di agama lain nggak selamat dari kasta. Termasuk Nasrani. Anda jangan kira orang yang deket-deket Romo tuh ya, pendeta itu, orang biasa. Bukan orang biasa, nggak sembarang orang bisa. Nggak sembarangan orang. Kalau kita kan siapa saja yang bacaan Qurannya, apalagi nggak ngetes ya, banyak-banyak baca Quran, banyak hafalan. Pokoknya bisa aja itu boleh jadi imam. Asal seizin DKM itu kan. Jangan ngelihat kosong lagu masuk, padahal bukan masjidnya kan. Nah, itu jadi seizin DKM boleh. Jadi soalnya ada orang yang merasa dirinya bisa ketika qad qamatis shalah, qad qamatis, nggak ada yang masuk, jadi nyelonong. Begitu salam, Bapak siapa? Saya tinggal di sini saya. Bukan, Bapak siapa? Ya saya ngontrak sih. Terus yang nyuruh Bapak ngimamin siapa? Tuh kan nggak enak begitu. Kalau kita di tempat lain, ya kita harus adab lah. Jangan masuk ke pengimaman sebelum ada izin yang mereka sudah punya, cuma menjaga diri, biasa dorong-dorongan gitu biasa. Weh, si rebay lah. Weh, wah terus. Pada sungkan. Jadi jangan dikira nggak ada. Oh tadi saya lihat qomat pada nggak ada yang, bukan nggak ada. Kita ini apa namanya itu? Iya, berebut dulu. Biasa itu ada ritual begitu. Biasa. Weh, pada nggak enak, rasa sungkan. Jadi Anda orang lain tuh jangan langsung nyelonong, kan nggak enak tuh. Udah ngimami ditegur begitu. Tahu tadi sholatnya sah apa enggak gitu kan? Gara-gara teguran. Kalau saya kan enggak, biarin aja orang tuh. Ngapain itu? Nggak dipesona itu. Pak Ustadz, imam, jangan jadi ngimau, suruh saya jadi imam. Saya nggak pakai kunut. Jangan, kalian kan pakai kunut. Woi, nggak apa-apa ya udah. Nggak ada tuh. Jadi nggak ada unak-unak nanti. Saya ngimamin bebas sudah. Nggak ada yang bertanya, wih nggak ada kunut, kan sudah diumumkan tadi. Jadi maksud saya dalam masalah khilafiyah kita punya hak. Dia punya hak, tergantung siapa kekuasaannya. Ya, kalau dia sedang berkuasa, ya kita ngikut dia gitu. Kalau kita diberi kekuasaan, kita juga berhak menentukan diri sendiri, jangan ngikut dia. Saya nggak kunut nih ya. Kalau nyuruh saya nggak kunut nih. Oh ya nggak apa-apa Pak. Nah, maka kita akan mengimami dengan bebas. Wong saya ngimami di metro aja
ba'da sholat kan mereka biasanya zikir. Astaghfirullah min kulli dzunub gitu kan. Saya emang enggak, setelah salam menang baik. Saya zikir sendiri, saya sholat ba'diyah kan. Ada yang ngomong itu. Kenapa ya Pak Syarif habis sholat tuh nggak mau nggak mau zikir itu kan? Ini ada yang nerangin salah memberikan pernyataannya. Suka kesini juga. Oh dia cenderung Muhammadiyah. Aduh kok ngomongnya salah. Harusnya jangan begitu dong. Emang itu yang benar sih. Harusnya begitu kan? Itu dalil yang sesuai itu harusnya gitu kan, jadi sadar. Oh gitu ya. Memang Pak Syarif kecenderungan Muhammadiyah kalau nggak salaf kata dia. Ini orang, ini pernyataan ini salah menurut saya nih, ya kan? Di tengah-tengah orang begitu, emang yang benar begitu sih Pak? Ya, atau itu masalah khilafiyah, boleh-boleh saja. Dia kan punya pendapat, kita punya pendapat, nggak menjadi masalah. Harusnya begitu, dia tenang. Ya memang dia Muhammadiyah, kecenderungan salaf. Digituin saya. Kita kembali ke sini. Hadis ini sahih, ya. Kenapa seorang budak itu waktu itu dijadikan imam? Karena aktsaruhum Qur'anan, hafalannya banyak, ya. Tapi Anda jangan berimajinasi Quran yang dulu sama dengan kita sekarang. Hafalan Quran dulu sama dengan sekarang, karena hafalan dulu kan ngacak. Hafalan dulu tuh ngacak. Jadi nggak seperti sekarang kan. Jadi Quran itu ada dua, tartib nuzul dan tartib mushaf. Kalau tartib mushaf diawali dengan Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Kan dulu turunnya masing-masing. Contohnya ayat yang pertama kali turun surat 96, Iqra. Maksud saya nempel-nempel ini gimana gitu loh. Lompat-lompat kali ya. Baca Qurannya bagaimana tuh, lompat-lompat kali itu. Kalau sekarang kan berurutan, Al-Baqarah, Al-Imran gitu kan. Kemudian hadis berikutnya, waqad tsabata fil hadis sahih an Abi Dzar annau intaha ila Zubdah. Waqad uqimatus salat fa idza abdun ya ummuhum. Ada dalam sebuah hadis sahih disebutkan dari Abi Dzar, dia sampai di suatu tempat namanya Zubdah. Ya. Dan sholat sedang berlangsung. Sholat sedang berlangsung dipimpin oleh seorang hamba, budak ya. Faqala Abu Dzar, awsani khalili an asma'a wa ati'u walau kana abdan habasyian. Kata Abu Dzar datang di situ, dia dapati sholat sudah sedang berjalan dipimpin oleh seorang budak. Setelah selesai Abu Dzar berkomentar, awsani khalili, telah berwasiat khalili kekasihku yaitu Rasulullah, ya, agar aku mendengar, taat, walaupun pimpinan aku adalah seorang hamba Habasyi. Seorang hamba Habasyi itu negro yang rambutnya kriwil-kriwil, kayak korma. Bukan kritik Pak, jadi nyemplok-nyemplok, jadi kayak korma ditempel. Iya, pernah lihat nggak? Iya, jadi kayak korma ditempel. Iya, nah itu kan lucu dipandang itu. Jadi aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk taat meskipun pimpinanku itu adalah, ya maksudnya nggak selera kita lah, nggak cocok gitu, meskipun. Nah itu dalam sebuah hadis. Mujadal atraf, serta cacat, ya artinya cacat, tangannya nggak lengkap gitu, meskipun. Aslu fi Sahih Muslim, ini ada dalam Sahih Muslim, ila anna lam yadhkur fihi qissatun imamatil abdi fa azawul Baihaqi fi Sunan Al-Kubra. Ini juga dicatat oleh Baihaqi, ya, bahwa ini berasal juga dicatat dalam Muslim. Jadi hadis ini sahih. Babu man amma qauman wa hum lahu karihun. Bab tentang orang yang menjadi imam sementara makmumnya benci. Ya, bagaimana seorang imam
memimpin sholat berjamaah sementara makmumnya nggak suka sama imam ini. Nah, itu yang akan kita sampaikan dari Ibnu Abbas an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, salah satun, 3, la turfa'u sholatuhum, tidak diangkat sholatnya. Ya, maksudnya 3 hal yang menjadikan sholat tidak diterima. Fauqa ru'usihim, tidak diangkat sholatnya di atas kepala mereka, sekilan pun tidak diangkat. Siapa sajakah? Rajulun amma qauman, seseorang mengimami ya masyarakat, wahum lahu karihun, sementara masyarakatnya nggak suka. Tuh, makanya ini satu pedoman buat kita, kalau Bapak datang ke tempat yang baru, jangan pernah nyelonong. Ya, kecuali itu tadi disuruh orang. Ya, jangan sampai kita belum ada suruhan langsung masuk. Ya, kasusnya kayak tadi, siapa yang nyuruh Bapak jadi imam? Wah, kan nggak enak nih dia omong. Ditegur begitu kan? Ya saya lihat nggak ada, bukan nggak ada. Kami biasa bertoleransi, dorong-dorong dulu kan biasa. Weh, si resih, weh begitu aja. Seleksi dulu. Padahal itu terjadi berulang-ulang, udah tentuin aja kan. Kalau di Taman Krakatau disebut imam A, B, C, BBS 2. Kalau khotib Jumat, khotib 1, khotib 2. Giliran saya yang jadi khotib. Loh, kok khotibnya ada 2? Ini untuk cadangan. Tuh, ya. Jadi imam 1, imam 2 katanya. Khawatir yang sudah dijadwal nggak datang. Jadi kita nggak bingung lagi. Jadi setiap ada acara Jumatan itu sudah standby itu penggantinya. Nah, duduknya itu barisnya persis di belakang imam. Ya, jadi nanti ada ininya, ada kertasnya, imam 1, imam 2. Jadi saya datang, saya duduk di belakang kertas imam 1. Loh, kok ada yang nyaingin saya? Ya takutnya Bapak nggak hadir. Oh gitu. Gitu. Ya kan bisa terjadi kan? Naudzubillah kan, pas lagi ngimami wafat. Bukan kelubukan itu pasti. Tapi berhubung sudah dijadwalkan, tenang aja. Langsung dia naik. Ya kan? Nah, kita memprediksi hal seperti itu tidak mungkin masalahnya, makanya nggak membentuk. Nah, kita lanjut. Yang kedua, kagol ya. Ada 3 yang nggak diterima sholatnya. Pertama, seseorang mengimami, masyarakatnya benci, makmumnya ya. Kemudian wa mra'atun batat wa zawjuha alaihi sakhitun. Perempuan, istri ya dalam hal ini, istri yang bermalam suaminya marah. Ya, istri yang bermalam maksudnya dia tidur, suaminya marah. Jadi sebelum tidur harus akur dulu. Ini nyindir ini ya, mungkin suaminya kepengen ya, istrinya nggak mau ya. Sudah, bocah cilik. Jadi suaminya pundung, ya kan? Tuh, 2. Terakhir, wa akhwani mutadarimani. 2 saudara yang ora wawuan. 2 teman yang apa sih ora wawuan tuh? Nggak akur, nggak teguran. Tuh, itu tidak boleh, ya. Jadi kembali saya ulangi ini, akhir dari kajian pagi ini, 3 yang sholatnya tidak diterima, walaupun sekedar sekilan, tidak diangkat sholatnya oleh Allah. 1, seorang imam yang tidak disukai oleh makmumnya, ya. Yang kedua, seorang istri yang tidur bermalam ini, tidur, suaminya pundung. Nggak diterima sholatnya tuh. Bukan tidurnya nggak diterima, tidur nggak diterima. Sholatnya nggak diterima.
Kemudian 2 orang teman yang orawawan, nggak teguran. Tuh, sholatnya nggak diterima. Makanya ancaman berat buat kita ya. Udah pegel sholat nggak diterima. 3 orang yang tidak diangkat sholatnya walaupun sekilan. Berarti imamnya ini. Iya, imamnya doang. Imam yang makmumnya benci. Tuh. Kan ini kan bahasanya gini, rojulun, ya, seseorang yang mengimami masyarakat sementara masyarakatnya benci padanya. Imam itu nggak diterima. Iya, imamnya aja. Terus makmumnya yang ini sah nggak gara-gara sholatnya? Ya sah, karena di sini kan 3 orang. 3 orang disebut oleh Rasulullah. Berarti menunjuk imam, ya kan? Makanya Pak Syafi'i itu, terutama saya tadi menunjuk satu kasus, kalau kita ada di masjid orang, jangan sekali-kali. Buat apa megeli doang jadi imam mau diterima? Kecuali ada restu mereka. Iya Pak, imamin. Gitu. Yang kedua, istri. Bukan kedua istri ya. Yang kedua ada istri. Nanti saudara ngantuk. Istri yang tidur, suaminya pundung. Yang nggak diterima bukan tidurnya, sholatnya. Yang ketiga, saudara, ya teman yang saling bermusuhan. 3 pihak ya berarti ya, bukan 3. 2 saudara yang saling bermusuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik, ajaran Islam ini yang mempesona orang sebenarnya akhlak. Ya kan? Akhlak. Bukan pinter bodohnya. Pinter sombong. Orang pasti melecehkan. Nah, percuma. Pasti begitu. Ya, ini kembali kepada kesepakatan. Jadi bagi orang yang kira-kira sholatnya lama, udah lihat, wah nggak cukup, udah jangan sholat. Ya kan? Dia datang, kan ada sunat tahiyatul masjid, udah tahu tinggal semenit. Dia sholat biasanya 2 menit. Masih juga dijabanin sholat. Ya otomatis tet langsung qomat. Itu kan nggak salah kan? Nah ini kalau masih ada sisa waktu langsung qomat, itu Anda harus ingat yang sholat itu bukan manusia saja. Walaupun udah nggak ada. Siapa tahu ada jin. Karena jin itu juga suka berbaris di belakang kita. Gitu loh. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dicerahkan hidupnya, dimudahkan serta ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.